Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada kesempatan yang berbahagia ini dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kalau kita pengen mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus rajin berselawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kita harus mengikuti suri tauladan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidup beliau. Nah, apabila kita mengikuti kedua yang tadi, maka kita akan mendapatkan syafaat tadi, dan yang kedua sebagai kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Nah, banyak perilaku beliau yang dapat kita ambil contoh atau akhlak beliau selama beliau hidup yang dapat kita amalkan, di antaranya yaitu beramal soleh, tetapi bukan beramal yang salah. Kemudian yang kedua, berprasangka baik atau husnuzon kepada sesama. Nah, apabila kita memiliki kedua sifat ini, maka kita akan membawakan keuntungan bagi pelakunya atau diri kita, bagi orang lain, bahkan bagi lingkungan di sekitar kita. Nah, apakah amal saleh itu dan apakah prasangka baik atau husnuzon itu? Tapi ingat yang tadi kan, beramal saleh bukan berarti beramal salah. Kemudian berprasangka yang baik bukan berarti berprasangka yang buruk. Nah, untuk mendalami hal-hal sekilas tentang pelajaran kita pada kesempatan yang berbagi ini, marilah kita belajar bersama-sama pada kesempatan yang berbahagia ini. Namun sebelumnya, marilah kita awali pertemuan kita ini, kita belajar ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beramal soleh. Pengertian secara bahasa dari beramal soleh dapat dilihat artinya dari kata per kata. Amal berarti perbuatan yang mendatangkan pahala dan dilakukan dengan tujuan berbuat kebaikan terhadap orang lain. Kata saleh berarti ketaatan dan kesungguhan dalam beragama. Adapun pengertian amal soleh secara istilah adalah perbuatan kebajikan yang dilandasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat memperoleh ridhonya. Kebalikan dari amal soleh adalah amal sayyi'ah, yaitu perbuatan yang mendatangkan keburukan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikut yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Artinya, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 82. Nah, pada ayat tersebut dijelaskan bahwa untuk menjadi golongan yang dijadikan penghuni surga, seseorang harus beriman dan diiringi dengan berbuat amal soleh. Seorang hamba akan dinilai sebagai amal soleh jika memenuhi beberapa kriteria berikut. Yang pertama, amal soleh dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, amal soleh tersebut dilakukan secara sah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Yang ketiga, amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Macam-macam amal soleh. Amal soleh terhadap Allah. Amal soleh terhadap Allah adalah perbuatan manusia sebagai wujud penghambaan diri terhadap Allah, Sang Pencipta semesta, yaitu dengan cara menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Misalnya menunaikan sholat wajib maupun sunnah, menunaikan zakat, menunaikan puasa wajib dan sunnah, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Amal soleh terhadap sesama manusia. Amal soleh terhadap sesama manusia adalah berlaku baik dengan menjalankan hak dan kewajiban antara satu sama lainnya. Amal soleh terhadap lingkungan. Amal soleh terhadap lingkungan dapat diwujudkan dengan menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita sebagai bentuk mensyukuri ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat beramal soleh. Membiasakan diri beramal soleh akan mendatangkan manfaat bagi pelaku maupun orang di sekitarnya. Nah, berikut manfaat yang diperoleh orang yang gemar berperilaku amal soleh. Yang pertama, mendapat ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mendapat kehidupan yang lebih baik dan lebih layak. Yang ketiga, dihapuskan segala dosa-dosa yang diperbuat. Dan yang keempat, dijauhkan dari segala kerugian baik di dunia maupun di akhirat kelak. Berbaik sangka. Baik sangka dalam istilah yang digunakan Al-Quran dikenal dengan sebutan husnuzon. Dari segi bahasa, husnuzon berasal dari dua kata, yaitu kata husnu berarti baik dan kata zon berarti prasangka. Adapun pengertian husnuzon menurut istilah adalah berbaik sangka terhadap segala ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua macam prasangka, yaitu prasangka yang berdosa ketika apa yang disangkakan itu diungkapkan kepada orang lain, sedangkan prasangka yang tidak mendapat dosa ketika ia hanya membatinkan di dalam hati. Nah, berikut hadis Rasulullah SAW yang artinya Rasulullah SAW bersabda, prasangka itu ada dua, yaitu prasangka yang mengandung dosa dan prasangka yang tidak mengandung dosa. Yang mengandung dosa adalah seorang yang berprasangka buruk lalu ia membicarakannya. Sedangkan yang tidak mengandung dosa adalah seorang yang berprasangka namun ia tidak membicarakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Macam-macam husnuzon. Husnuzon terbagi menjadi tiga macam, adalah sebagai berikut. Yang pertama, husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berbaik sangka terhadap ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada manusia. Kemudian yang kedua, husnuzon terhadap sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat menghindar dari pergaulan dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Pergaulan antar sesama manusia hendaknya dilakukan dengan cara yang baik dan terhindar dari sikap-sikap buruk yang akan merugikan dirinya sendiri. Husnuzon terhadap sesama manusia adalah berprasangka baik terhadap orang yang sudah dikenalnya maupun yang belum dikenalnya, yaitu dengan tidak meragukan akan kemampuan yang dimiliki orang lain
atau tidak menuduh orang lain bersalah sebelum kita benar-benar meneliti kebenarannya. Yang ketiga, husnuzon terhadap diri sendiri. Husnuzon terhadap diri sendiri diwujudkan dengan sikap percaya pada diri sendiri, bahwa kita mampu menghadapi semua ujian hidup. Husnuzon kepada diri sendiri dapat diaplikasikan dalam hal-hal berikut. Yang pertama, gigih, yang berarti kerja keras. Secara istilah, gigih adalah tidak mengenal lelah dan tidak menyerah dalam melakukan suatu hal. Yang kedua, inisiatif, yang artinya sebagai perintis atau pelopor. Kemudian yang ketiga, optimis. Setiap manusia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan. Nah, oleh sebab itu, kemampuan yang kita miliki haruslah dimanfaatkan sebaik mungkin. Manfaat berperilaku husnuzon. Sikap husnuzon akan mendatangkan kebaikan bagi pelaku maupun orang di sekitarnya. Nah, adapun kebaikan bagi orang yang gemar berhusnuzon sebagai berikut. Yang pertama, kehidupannya akan tentram secara lahir dan batin. Yang kedua, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memiliki sikap lapang dada dalam menerima semua yang terjadi dalam kehidupan. Yang keempat, dicintai semua manusia. Dan yang kelima, terhindar dari keluh kesah, sikap iri, sikap dengki, dan fitnah. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.